Warwaina fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallimu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Zubair, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata setelah setiap kali sholat ketika dia sudah salam. Jadi sahabat Abdullah bin Zubair itu ya berkata, sesungguhnya Rasulullah itu katanya ya kalau habis sholat ya beliau ya baca nih kalimat ini setelah salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, hal keadaannya esa sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah itu kerajaan, walahul hamdu, bagi Allah itu pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan bantuan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya Dia, Allah. Lahun ni'matu, bagi Allah itu nikmat. Walahul fadlu, dan bagi Allah itu al-fadlu, anugerah. Ya, jadi kita sering dikasih nikmat sama Allah, karena nikmat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikan kepada kita. Anugerah milik Allah dan Allah yang memberikan anugerah tersebut. Walahus sana'ul hasan, dan bagi Allah itu juga punya pujian-pujian yang bagus. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, mukhlishina lahuddin, semata-mata ya karena mengharap ridha Allah, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir benci. Nah, ini Nabi baca kalau setiap habis sholat ya, jadi setiap habis sholat Nabi selalu baca tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mat wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Qala Ibnu Zubair, berkata sahabat ya Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair maksudnya Abdullah bin Zubair. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Kemudian ya Abdullah bin Zubair itu ya menceritakan bahwa Rasulullah itu membaca tahlil ya setiap habis salat. Jadi kalau habis sholat tuh Rasul biasa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair. Makanya kita jangan sampai kita tinggalin. Makanya itu orang-orang tua kita biasa tuh kalau habis sholat pasti diakhiri dengan baca tahlil. Walaupun ya berapa kali, ya yang penting dibaca tuh. Ya dibaca tahlil. Ya kadang-kadang dibaca ya 33 kali, ada yang baca 100 kali. Ada yang baca lebih dari itu ya, tergantung kondisi ya dan yang mau baca saat itu. Yang jelas di sini ya sahabat Abdullah bin Zubair menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu selalu baca tahlil setelah sholat ya, baca tahlil la ilaha illallah, itu namanya yuhallil ya, bertahlil. Siapa Rasulullah, kalimatnya apa? La ilaha illallah. Warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya nih riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya orang-orang fakir muhajirin tuh, jadi ada orang-orang fakir muhajirin. Al-muhajirin ini orang yang tinggalnya di mana? Yaitu di Madinah. Asalnya dia orang Mekah. Makanya disebut muhajirin. Ya, jadi orang-orang fakir muhajirin. Atau Rasulullah SAW, mereka datang ya kepada Rasulullah SAW. Ceritanya curhat, ngadu. Ya, jadi ini orang-orang muhajirin satu rombongan nih yang fakir-fakir datang kepada Rasulullah SAW mengungkapkan isi hatinya. Faqalu, maka mereka fuqara muhajirin berkata, zahaba ahlud dusuri bid-darajatil ula wan na'imil mukimi. Telah ya melaksanakan orang-orang kaya dan dia mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat-nikmat yang tetap. Tuh, jadi dicerita kalau orang kaya mah enak katanya. Tuh ahlud dusur tuh artinya orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya enak, mereka sudah mendapatkan semuanya. Ya ini bisa dikerjakan, itu bisa dikerjakan. Enak dah kalau orang kaya mah. Ya banyak sodakohnya, banyak infaknya. Ya sehingga mereka ya mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat yang tetap. Begitu kata fuqara muhajirin. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kami orang miskin sholat, orang kaya sholat juga. Ya, itu begitu. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang kaya puasa sebagaimana kami puasa. Nah, sama orang kaya puasa, kami puasa orang miskin. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha. Mereka punya kelebihan dari harta yang mereka miliki, yang akhirnya mereka pergi haji dari Madinah ke Mekah, pergi haji kan perlu pakai uang. Ya, mereka punya harta, enak tuh. Dari Madinah tuh banyak ya orang-orang kaya yang bisa memanfaatkan hartanya bisa pergi ke Mekah untuk haji. Tuh kelebihannya begitu. Kalau tadi sholat ya mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Nah ini kelebihannya apa orang kaya? Mereka dengan harta yang dimiliki bisa melaksanakan haji. Wa ya'tamiruna, mereka bisa umroh. Wa yujahiduna, mereka bisa berjuang, berjihad dengan hartanya. Berjuang dengan hartanya. Seperti ya Abdurrahman bin Auf, ya itu Utsman bin Affan. Itu termasuk orang-orang muhajirin yang pada kaya. Jadi mereka membelanjakan hartanya. Abdurrahman bin Auf kaya banget. Kemarin tuh diceritain tuh sama Habib ya Bagir pengen miskin ya. Abdurrahman bin Auf pengen miskin, bayangkan. Ya Allah berikan saya kemiskinan. Sampai-sampai tuh kormanya dijual semuanya dikasih orang. Ya, terus ada orang yang punya korma busuk dibeli sama dia, biarin dah. Ya, korma busuk dibeli aja supaya miskin. Ya, kan korma busuk gak ada yang beli ya. Ternyata apa yang terjadi? Masya Allah, kemarin bapak saudara dengar ceritanya. Tuh, ternyata ada wabah penyakit. Di mana? Ingat nggak? Iya, di luar negeri, di Irak. Ya. Itu di Irak ada wabah penyakit. Nah, kemudian obatnya apa? Korma busuk. Ya. Obatnya korma busuk. Dicari-cari nggak ada. Ternyata di Madinah ada tuh saudagar kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, dibeli dengan ya berlipat-lipat harganya. Yang biasanya mungkin sekilo ya 20.000 jadi 100.000. Yang mungkin sekilonya 100.000 dibeli menjadi ya mungkin 1 juta. Itu namanya berlipat-lipat. Kaya nggak kira-kira? Nah, makanya Abdurrahman bin Auf bingung lagi. Lah ini saya kaya lagi, udah beli korma busuk. Tuh begitu. Jadi ya mereka enak katanya, orang-orang kaya bisa pergi haji, bisa pergi umrah, bisa berjihad. Nggak sayang tuh sama hartanya. Ya
Wa yujahiduna, mereka bisa berjuang, berjihad. Wa yatasaddaquna, dan mereka bisa bersedekah. Tuh, dengan hartanya mereka bisa bersedekah. Ini saya orang miskin nih, bagaimana? Ya, sholat ya mereka sholat, puasa mereka juga puasa. Tapi ketika haji, umroh, jihad, bersedekah, saya belum bisa karena nggak ada harta. Tapi Nabi memberikan satu kabar gembira buat orang-orang ya fakir. Nabi bilang begini, faqala, lalu Nabi berkata, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Inkah saya kasih tahu kepada kamu tentang sesuatu yang nantinya kamu akan mendapatkannya, ya, seperti orang yang sudah ya terdahulu bagi kamu, dan bahkan kamu bisa melebihi dari orang-orang setelah kamu. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan bahkan tidak ada satupun yang lebih mulia kebanding daripada kamu. Illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Qalu, mereka orang-orang ya miskin menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya mau dikasih tahu. Tu ala u'allimukum, jawabannya dengan bala, artinya positif. Kalau tadi kan pertanyaannya dengan negatif, ala wa'allimukum, maka dibilang bala. Bala artinya iya, saya mau dikasih tahu informasi tentang sesuatu yang bisa ini menyebabkan amalan ini bisa melebihi daripada orang-orang yang pernah ya hidup di dunia ini. Ya, bahkan tidak ada lagi amalan yang lebih mulia kalau kamu lakukan. Ya, kecuali kalau ada orang melakukan sama seperti kamu. Nah, seperti itu. Sehingga ya direspon dengan baik oleh ya mereka yang datang, yang curhat, orang-orang miskin dari muhajirin ini. Ya, dari kelompok-kelompok sahabat muhajirin. Ya, dibilang bala ya Rasulullah. Iya, berarti dia mau. Makanya kalau ada pertanyaan dengan negatif, jawabannya bala. Kalau jawabannya na'am, berarti dia nggak mau. Kalau ala wa'allimukum syai'an, dibilang na'am, berarti nggak mau. Tapi kalau ala wa'allimukum syai'an, bala, iya saya mau. Nah, seperti alaisallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin, atau minimal jawabnya bala. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala minimal cukup. Jangan dibilang na'am. Kalau dibilang na'am kufur. Jadi alaisallahu bi ahkamil hakimin na'am. Wah, na'udzubillah min zalik, kufur dia. Ya, berarti Allah itu benar laisa ya ahkamul hakimin. Tapi enggak, kita bilang bala, artinya Allah ahsanul hakimin. Tuh, begitu ya saudara pengertiannya. Jadi kalau ada kata-kata bala tuh ya itu pertanyaan biasanya dari negatif. Ya, kalau yang positif jawabnya langsung na'am. Tapi kalau kita bilang ala wa'allimukum jawabnya na'am, berarti dia nggak mau. Tapi kalau dibilang ala wa'allimukum dibilang bala, berarti mau. Jadi para sahabat orang-orang miskin yang berasal dari muhajirin ini bilang bala ya Rasulullah, iya saya mau ya Rasulullah. Qala, lalu Nabi jawab. Nabi bilang begini, tusabbihuna, kamu bertasbih, wa tahmaduna, kamu membaca tahmid, wa tukabbirun, kamu baca takbir, khalfa kulli sholatin, setiap habis sholat, salasan wa salisina, 33 kali. Ya, itu amalin katanya. Itu orang-orang miskin dikasih amalan begitu. Mudah-mudahan ente dapat ya kelebihan. Ya, walaupun selama ini ente nggak punya harta, nggak punya ya sesuatu yang bisa dijadikan ya misalnya untuk bersedekah, untuk berjihad dan lain-lain sebagainya. Tapi habis sholat baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali. Insya Allah nilainya sudah cukup besar. Itu kan gampang sebenarnya. Iya, gampang sekali. Cuma kadang-kadang banyak juga yang kagak ngamalin. Nah, seperti itu, baca tasbih 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
masing-masing 33 kali. Satu riwayat ada yang sempurnakan dengan la ilaha illallah ya 1 kali. Jadi berapa? 100 kali. Qala Abu Shalih Ar-Rawi, berkata Imam Abu Shalih Ar-Rawi an Abi Hurairah, yang datangnya dari Abi Hurairah, lamma su'ila an kaifiyati zikrihi, tatkala ditanya terkait tentang cara kaifiat zikirnya, yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ada yang bilang begitu, disambung langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, jadi subhanallah tasbih, alhamdulillah tahmid, ya, kemudian wallahu akbar takbir. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Hatta yakuna minhunna kulluhunna salasun wa salasuna, sehingga semuanya berjumlah 33. Ya, jadi bacanya 33 kali langsung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Digabung langsung. Itu riwayat daripada Abu Shalih Ar-Rawi begitu. Yang datangnya juga dari sahabat Abi Hurairah. Ketika ditanya bagaimana cara bacanya, lalu dijawab bacanya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita kan biasanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tapi kalau mau digabung boleh tuh saudara. Ya, kita gabung aja langsung. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33 kali. Itu ngamalin hadis juga namanya kita. Ya, kalau ditanya kok begitu, ngamalin hadis riwayat Abu Shalih Ar-Rawi. Nah, seperti itu. Ad-dusur, ya ini kata-kata dusur sekarang. Jam'u dasrin bi fathid dal wa iskanitsa al-musallasah. Ya, jadi dusur itu bentuk jamak, namanya jamak taksir. Ya, mufradnya dasrun. Ya, itu dasrun, dalnya dibaca fathah, kemudian sa yang titiknya 3 dibaca sukun. Wa huwal malul kasir, yaitu orang yang banyak hartanya. Al malul kasir itu harta, al kasiru yang banyak. Berarti orang kaya. Ya, ahlu dusur itu ahlu namanya sahib, orang yang banyak hartanya. Ya, jadi ahlu dusur ay sahibul malil kasir, begitu artinya. Orang yang banyak punya harta. Orang yang banyak punya harta kan orang kaya ya. Nah, seperti itu. Itu Nabi memberikan kabar gembira. Jadi orang miskin gak usah sedih. Biarkan ini semuanya ya tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada amalan yang lain yang bisa dikerjakan yang insya Allah tidak kalah dengan mereka orang-orang kaya. Itu Nabi artinya memberikan kegembiraan. Ya. Jadi orang miskin jadi merasa gembira tuh. Gembira. Selama ini dia masih sedih aja. Kepengen tuh kalau dia enak banget. Dengan hartanya bisa bersodako. Dengan hartanya dia bisa berjihad fisabilillah. Dengan hartanya dia bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Itu. Nah, orang miskin belum bisa begitu. Tapi Nabi Muhammad berikan motivasi. Berikan satu tasliyah hiburan. Udah gak usah sedih. Ya kamu juga bisa. Tuh, ternyata dengan amalan-amalan seperti tadi itu cukup banyak manfaatnya. Warwaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, yang datangnya dari Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari Rasulullah SAW. Qala, beliau Rasulullah bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin. Ada beberapa redaksi yang tidak disia-siakan oleh orang yang membacanya atau orang yang mengerjakannya. Kalau itu dibacanya setelah setiap sholat fardu. Salasan wa salasina tasbihatan, 33 kali tasbih. Wa salasan wa salasin tahmidatan, 33 kali tahmid. Wa arba'an wa salasina takbiratan, dan 34 takbir. Jadi jumlahnya berapa? 100. Ya, jadi salasan wasana tasbihatan tuh, tasbihatannya jadi apa tuh? Ruzi i'rabnya.
Jadi tamyiz. Tamyiz apa namanya? Tamyiz adat. Ya, jadi salasan wasalin tasbihatan 33 apane kan gitu. Ya, azza ya, ngerti ini gitu ya. Ya, tasbihatan apane tasbihnya ya. Nah, jadi tamyiz. Ya, kalau di bahasa Jawa begitu. Kalau tamyiz pakai apane. Ya, kalau apane ya itu namanya tamyiz. Jadi itu 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir ya itu nggak akan disia-siakan. Redaksi yang dibaca ya, kalimat-kalimat yang dibaca setelah sholat fardu ya itu tidak akan disia-siakan. La yakhib ya itu enggak sia-sia orang yang membacanya. Ini manfaatnya. Makanya selalu kita baca. Pokoknya habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat subuh, habis sholat isya, jangan ditinggalkan. Ini 33. Nah terakhirnya satu riwayat 34 takbirnya. Allahu Akbar 34 sebab supaya ngepasin 100. Tapi nanti ada satu riwayat lagi tetap 33. Namun yang satunya baca tamamnya, mi'ahnya baca la ilaha illallah. Warwaina bi sahihi muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina, siapa-siapa yang bertasbih ya, sabbaha bertasbih, siapa man Allah ya akan Allah ya. Jadi siapa-siapa yang bertasbih ya kepada Allah fi duburi kulli salatin, habis setiap kali salat sebanyak 33 kali, dan dia bertahmid ya 33 kali, wa kabbarallah salasan wa salim, dan dia baca takbir membesarkan Allah 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, dan dia berkata sempurnanya 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, sempurnanya itu tuh Bapak Saudara dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar kecuali Allah, hal keadaannya Allah itu esa. La syarikalah ya, tidak ada sekutu baginya. Ya, wahdahu. Ya, wahdahu jadi apa azza? I'rabnya. Jadi hal itu isimnya nakiro apa ma'rifah? Isim nakiro. Ini wahdahu ma'rifah menakiro. Ma'rifah. Ya, kok boleh? Rizik, kok boleh? Ini namanya ditakwil. Ya, ini bicara pakai takwil. Jadi wahdahu itu isim ma'rifah jadi hal, tapi ditakwil. Asalnya apa? Munfaridan. Gitu. Jadi la ilaha illallah munfaridan. Jadi wahdahu bimakna munfaridan. Begitu pul. Ya. Jadi munfaridan. Munfaridan itu artinya wahdah. Kalau wahdahu isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa nih namanya? Mudhof. Mudhof kepada isim domir. Ya, isim domir itu ma'rifah. Ya, kalau ada isim yang diidopatkan kepada isim ma'rifah jadi ma'rifah. Jadi wahdahu jadi isim ma'rifah karena diidopatkan kepada isim domir. Nah kemudian wahdahu isim ma'rifah kok ya hal ya boleh isim ma'rifah. Nah di sini namanya ditakwil. Makna wahdahu maknanya munfaridan. Kalau munfaridan isim nakirah. Ja'a Zaidun rakiban. Begitu ya. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, sahiban halun. Tuh, mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, itu rakiban itu isim nakirah. Nah, sahibul halnya baru isim ma'rifah. Ja'a Zaidun. Tuh Zaidunnya di samping fa'il juga jadi sahibul hal. Jadi sahibul hal itu isim ma'rifah. Tapi kalau hal isim nakiro. Tapi kalau nanti di dalam satu kalimat kita menemukan ada ya
hal itu isim ma'rifah, berarti takwilkan dengan isim nakirah. Jadi wahdahu bimakna munfaridan. Jadi hal keadaannya Allah itu esa sendiri. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah itu kerajaan. Walahul hamdu, bagi Allah itu pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi 100 kalinya tuh saudara kita baca begitu. Apa manfaatnya? Ghufirat khotoyahu, segala kesalahannya diampunkan. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun kesalahannya itu seperti buih-buih yang ada di lautan. Ini menggambarkan dosanya banyak. Ya, begitu banyaknya dosanya, ya tetap diampunkan oleh Allah. Kalau dibaca tasbih 33 kali, dibaca ya tasbih ya tahmid 33 kali, dibaca takbir 33 kali, kemudian 100 kalinya menyempurnakan dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enak banget Bapak Saudara. Ya, jadi Allah itu maha pengasih sama hambanya. Kita habis sholat baca itu aja tuh, Masya Allah, kesalahan kita sebanyak-banyaknya seperti ya buih-buih yang ada di lautan itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dosa-dosa kecil. Kalau di beberapa kitab dijelaskan lagi, ya itu as-saghair, termasuk dosa-dosa kecil. Warwaina fi sahihil Bukhari, dan kami riwayatkan di dalam sahih Bukhari fi awaili kitabil jihad, di awal-awal yaitu kitab jihad, an Sa'd bin Abi Waqqas, yang hadis ini ya riwayatnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu duburas salati, adalah Rasul selalu mohon perlindungan setiap habis sholat, biha ulail kalimati, dengan kalimat-kalimat ini. Jadi Nabi itu kalau habis sholat dia berlindung, ya berlindung dengan beberapa kalimat di bawah ini. Ini cakep juga ini, kita amalin, kita berlindung. Ya karena Nabi selalu baca. Nah ini, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Nah itu ya, jadi bacanya habis sholat, ya Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepada kamu dari jubun. Jubun itu artinya penakut, ya Jangan takut kita. Ya. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umri, dan saya berlindung kepada engkau jangan sampai dikembalikan kepada umur yang paling merendahkan dan terhina. Gitu. Jadi jangan sampai kembali ke anak-anak. Nah begitu. Ini kita minta perlindungan. Sebab seorang itu suatu saat nanti bisa lagi dikembalikan sampai usia sepuh, sampai kembali ke anak-anak. Ya, pipis di situ, di celana juga. Ya, jadi udah seperti anak-anak lagi. Ya, nah ini kita berlindung, ya Allah. Seandainya kau panjangkan umur, tapi jangan sampai ila arzalil umur. Ya, nah ini kita minta sama Allah. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Saya berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah dunia. Di dunia banyak fitnahnya. Kita berlindung kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa a'udzubika min azabil qabri. Saya berlindung kepada engkau dari azab kubur. Azab kubur berat juga. Ya, fitnah dunia ada. Nah, setelah di dunia ada azab kubur. Nah, kita juga minta perlindungan dari azab kubur. Ini 4 nih, Saudara. Ya, jangan sampai kita lupa. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari penakut. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau jangan sampai dikembalikan saya ini kepada umur yang paling hina. Ya, arzalil umur. Ya, kembali ke anak-anak. Dulu masih anak-anak, ya ibu kita pasti akan ya mendidik kita. Enggak ada yang rasa jijik. Ya, pipis waktu kita masih kecil, orang tua kita yang benar-benar merawat kita, Masya Allah. Tapi kalau kita udah tua, ya kemudian kembali ke anak-anak, ya mungkin anaknya udah beda cara ngurusinnya lagi.
Ya, banyak yang nggak mau ninggalin. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita berikan seperti itu. Ya, apalagi sampai ditaruh di panti jompo. Ya, nah seperti itu. Jadi kita berlindung tuh. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ini Nabi yang ngajarin. Ya. Nah, ini jadi 4 inilah yang selalu Nabi baca ya dalam riwayat Sahih Bukhari dalam kitabnya Awaili Kitabil Jihad. Di awal-awal kitab jihad, nah ini yang dibahas. Ya, sama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Azab kubur. Ya, azab kubur itu juga Masya Allah ngeri kita. Cuma kalau dikubur dapat azab, nanti setelah dikubur lebih berat lagi azabnya. Dikubur udah gak enak dapat azab. Nah, nanti setelah dikubur itu lebih berat lagi. Nauzubillah. Waraina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wan Nasa'i, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang datang dari Abdullah bin Amr. Kalau Umar, coba perhatiin tuh Za. Kalau Umar ya abis ro enggak ada wawunya. Kalau abis ro ada wawunya bacanya apa? Amr. Gitu. Jadi bedanya ya Umar dengan Amr begitu saudara. Ya, kalau Umar ya abis ro nggak ada wawunya. Kalau abis ro ada wawunya itu bacanya apa? Amr. Amr bin As, Umar bin Khattab, dua-duanya sahabat Nabi. Gitu. Ada Umar bin Khattab. Ya, ada lagi Amr bin As. Ya, cara penulisannya cuma begitu aja. Ya, bedainnya. Ya, Umar, Amr. Bedanya kalau ada wawunya di akhir setelah ro bacanya Amr. Biasanya Amr bin As. Ya, kalau Umar biasanya Umar bin Khattab. Nah, ini dari sahabat Abdullah bin Amr. Amr punya anak namanya Abdullah. Umar punya anak namanya Abdullah. Jadi ada Ibnu ya Umar, ada Ibnu Amr. Begitu. Jadi ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Ya, ini dua-duanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak meriwayatkan hadis. Jadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya. Maksudnya buat keduanya, buat ayahnya dan juga buat anaknya, buat Amr bin As dan buat Abdullah bin Amr. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, yang datangnya ya ini ya, riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau Rasulullah bersabda, khoslatani au khallatani la yuhafizu alaihi ma'abdun muslimun illa dakhalal jannata. Ada 2 kalimat, 2 redaksi ya, dia tidak akan ya pelihara atas keduanya seorang hamba muslim kecuali dia akan masuk surga. Jadi artinya 2 kalimat ini kalau dijaga terus sama orang Islam pasti dah masuk surga. Huma yasirun. Ya, dua-duanya gampang. Itu kata Nabi, huma yasir. Yasir itu artinya gampang. Ya, 2 kalimat itu gampang. Wa may ya'mal bihima qalil. Tapi orang-orang yang mengamalkan keduanya sedikit. Tuh, jadi 2 kalimat tadi gampang banget. Tapi yang ngamalin 2 kalimat tersebut qalil, sedikit. Ya, jadi ngamalinnya sedikit. Padahal kalimatnya itu gampang sekali diucapkan. Yusabbihullaha ta'ala dubura kulli salatin asran, bertasbih dia kepada Allah setiap habis salat 10 kali. Wa yahmadu asran, kemudian dia memuji 10 kali. Wa yukabbiru asran, dia takbir 10 kali. Wadzalika khamsun, maka itu ada 50. Ya, jadi 50 tasbih, ya tahmid, takbir. Ya, yusabbihullah ta'ala dubra kulli salatin asran wa yahmadu asran wa yukabbiru asran fadzalika khamsuna. Ya, maka itu nilainya 50. Ya, wa mi'atun, nilainya 150 bil lisan, di lidah. Itu nilainya katanya ya di lidah itu ngucapinnya kan cuma 10, tapi nilainya 150. Wa alpun wa khamsumi'atin fil mizan, bahkan dinaikin lagi kalau di timbangan
itu nilainya menjadi 1.500. Ya, padahal bacanya cuma berapa? 10. Ya 10, tapi nilai di lidahnya bukan 10 lagi, 150. Ternyata di mizan, di timbangan itu nilainya tambah lagi, jadi 1.500. Wa yukabbiru arba'an wa salasina, kemudian dia takbir 34 kali. Iza akhadha matja'ahu, apabila dia ingin ke tempat tidurnya. Jadi kalau kita mau berbaring tuh, ya ternyata kita disuruh baca apa? Takbir 34 kali. Wa yahmadu salasan wa salasina, dibaca tahmid mau tidur baca 33 kali. Wa yusabbihu salasan wa salasina, mau tasbih baca 33 kali. Kira-kira ada enggak yang ngamali mau tidur baca gitu tuh? Ya, baca tasbih 33, baca takbir 33, baca tahmid 33, kayak habis sholat berarti. Ya, ini riwayat dari Rasulullah bilang begitu. Badzalika mi'atun bil lisan, maka itu nilai 100 di lidah. Wa alpun fil mizan, dan 1000 di timbangan. Kalau tadi habis sholat nilainya 150 dan 1.500. Tapi kalau mau tidur nilainya 100 di lisan, 1000 di timbangan. Qala, beliau bilang, falaqad ra'aitu Rasulullah, sungguh saya melihat Rasulullah SAW, ya'aqiduha biyadihi, dia ikat-ikat, dihitung-hitung dengan tangannya. Tuh. Makanya kenapa ada tasbih? Ya, alat untuk itu emang dari dulu Nabi itu ikat-ikat begitu, dibuat. Sahabat-sahabat kalau mau tidur kadang-kadang dibuat ya apa tuh namanya, bentuk seperti ya bilangan-bilangan yang gampang dihitung gitu. Nah, semakin kemari ada orang yang buat. Makanya dibuatlah istilahnya tuh tasbih, alat untuk kita membaca ya kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah, itu tasbih. Produknya dari mana tuh? Dari Cina. Tuh, berarti orang Cina dapat pahala juga berarti. Ya, yang buat dia gitu. Yang buat orang Cina, yang makai ngamalin siapa? Orang Islam. Tuh. Jadi orang Islam kagak membuat tasbih, ya. Tapi yang membuat tuh made in China. Coba kalau kita ke Mekah, kita Madinah, kita misalnya beli sorban made in apa? Banyak Cina, ya. Paling-paling yang ada, ya nanti yang bagus-bagus ada sih, bukan Cina. Tapi rata-rata tuh barang-barang made in China semuanya. Dijualnya di Mekah, Madinah. Nah seperti itu. Tasbih, bentuk-bentuk tasbih banyak bener. Ya itu rata-rata made in China. Ada orang-orang yang bilang pakai tasbih itu bid'ah, ya sebab di zaman Nabi nggak ada katanya. Tuh ada yang bilang kayak orang Hindu dibilang, ya tuh ada orang Hindu itu katanya, ya Allah. Ada riwayatnya, ya ada riwayatnya. Nabi tuh kalau ngitung tuh pakai ya hitungan-hitungan begitu, sehingga ya dari situ jadi lebih memudahkan. Sahabat-sahabat ada yang bikin buntelan-buntelan, satu, ditarik, mau tidur ditarik satu, tarik satu. Itu seperti ya alat sekarang, ya itulah yang disebut dengan tasbih, ya subhah. Ya subhah itu artinya alat untuk kita bertasbih. Cuma di kita istilahnya tasbih, ya. Pakai tasbih enggak ente? Nah begitu aja udah, bawa tasbih enggak? Nah itu istilahnya ya alat tersebut boleh kita gunakan. Jadi kalau kita biasa di kantong kita ada tasbih, itu mau kemana-mana kalau lagi sendiri kita bisa ngeluarin tuh. Ya kita baca dan ya kita baca. Nah seperti ini kan namanya alat untuk kita mau ya mengucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Nah seperti itu. Jadi Nabi ya'aqiduha biyadihi. Ya qalu ya Rasulullah kaifa huma yasirun. Bagaimana keduanya itu dikatakan yasir, dikatakan gampang. Wa may ya'malu bihi maqalil, dan orang yang mengamalkan keduanya itu kok sedikit. Ya qala ya'ti ahadakum, ya datang kepada kamu, yakni asyaitana, yang dimaksud tuh datang setan kepada kamu fi manamihi, di waktu tidurnya. Fayunawwimuhu qabla ayyakulahu, maka dia menidurkannya sebelum dia mengucapkannya. Tuh biasanya setan ya
ini selalu ngonda kita. Sebelum kita tidur, sebelum kita baca udah ditidurin dulu sama setan. Itu tuh susahnya begitu. Makanya dua kalimat ini sebenarnya habis sholat sama mau tidur itu gampang dibacanya. Cuma sedikit yang ngamalin. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena rata-rata orang kalau mau tidur didatengin sama setan. Ya, nah belum sempat membaca kalimat tersebut udah keburu ditiupin sama setan matanya. Sehingga udah lebih dulu apa? Merem. Ya Allah Ustaz lupa saya baca tasbih 33 kali. Kenapa? Udah keburu merem. Udah kalau kita ke tempat tidur itu setan iblis datang. Udah niupin mata kita. Ditiupin tuh mata kita. Nah udah ditiupin ya merem udah. Ya sehingga kata Nabi qabla ayyakulahu sebelum dia baca udah merem lebih dulu. Tuh makanya sedikit yang mau ngamalin bihima yaitu amalan habis sholat dengan sebelum tidur. Tuh seperti itu. Ya wayatihi fi sholatihi dan datang juga nih iblis biasanya pada waktu sholat. Ya fayudzakiruhu hajata qabla ayakulahu. Maka diingat-ingat sama hajatnya sebelum dibaca lagi. Tuh kalau habis sholat ada aja kebutuhannya. Ya belum baca udah keburu bangun. Tinggalin tempat. Tuh begitu. Jadi ini yang sedikit dibaca. Jadi kalau mau tidur setan udah keburu datang niupin mata orang tadi sehingga belum sempat baca udah tertidur. Kalau sholat itu biasa setan udah datang sehingga ada aja kebutuhannya. Orang kalau habis sholat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kayaknya ada aja. Ya Allah saya penting banget nih mau melakukan ini. Sehingga belum baca udah keburu dibangun dari tempat tersebut. Kenapa? Pengaruh setan, bisikan setan. Tuh kamu belum ngerjain ini, belum ngerjain ini. Udah bangun, jangan lama-lama. Ya tuh begitu. Jadi makanya dibilang sedikit yang ngamalinnya. Gitu ya saudara ya. Jadi setan itu datang ya pada orang yang mau tidur. Sehingga orang yang mau tidur itu belum sempat baca kalimat-kalimat yang tadi. Udah keburu tidur karena udah ditiupin sama setan. Nah yang kedua, orang kalau habis sholat itu setan datengin juga. Sehingga habis sholat ingetannya udah banyak macam-macam keperluan dan hajat-hajatnya. Urusannya banyak banget. Sehingga belum sempat dibaca dia udah keburu bangun. Ya, nah itulah yang dikatakan sama Nabi. Ya bahwa ya orang yang mengamalkan itu sedikit. Isnaduhu sahihun. Ini sanadnya sahih. Ya. Illa anna fihi Atha ibn Sa'ib, kecuali bahwasanya di dalamnya itu ada Atha ibn Sa'ib wa fihi ikhtilafun, dan di dalamnya itu ada ikhtilaf bisa bab ikhtilafihi dengan sebab ikhtilafnya percampurannya. Wa qad asyara Ayyub As-Sakhtiyani, dan sungguhlah memberikan isyarat Ayyub As-Sakhtiyani ila sihhati hadisihi hadza, kepada sah atau sahihnya hadis ini. Nah nanti baru warawaina fi sunani Abi Daud. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi kama asnaita ala nafsi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma shlih lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdi bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa adaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min
dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.